Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasi kelompok 2 tentang pajak penghasilan pasal 21. Sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Biasanya PPh 21 berkaitan dengan pajak yang diterapkan pada sistem penggajian atau payroll karyawan di sebuah perusahaan. Penggajian bisa dihitung secara manual maupun menggunakan aplikasi seperti Mekari Talenta HRIS yang terintegrasi dengan fitur laporan absensi karyawan. Namun PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari pekerja formal atau karyawan pegawai, yang kedua pekerja bebas atau bukan pegawai, yang ketiga sebagai pekerja sekaligus pengusaha, keempat wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Perlakuan atas PPh 21 dan beberapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung penerima penghasilan, diantaranya 1. Penghasilan bagi pegawai atau karyawan tetap. 2. Penghasilan bagi pegawai atau karyawan yang tidak tetap. 3. Penghasilan bagi bukan pegawai atau karyawan. 4. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 final. Yang kelima, dan penghasilan lainnya. Untuk mengetahui rincian mengenai penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21 dan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan yang dikenai PPh 21, objek pajak penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 21. Perubahan regulasi PPh 21 terbaru, pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan WP orang pribadi. Melalui belit ini terdapat dua skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Yang kedua, tarif efektif rata-rata pemotongan PPh pasal 21. 1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Skema tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ini digunakan untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir. 2. Tarif efektif rata-rata pemotongan PPh pasal 21. Skema tarif efektif rata-rata PPh 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian. Dasar hukum skema perhitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPh, STDTD Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan atau HPP, yang menyebutkan bahwa tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksanaan PP nomor 58 tahun 2003 melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi. Dengan demikian, skema perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terbaru berdasarkan penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Perubahan skema hitung.
Skema terbaru perhitungan PPh pasal 21 atau yang disebut skema 2B didasarkan pada penerimaan jenis penghasilan dan waktu perhitungan pajaknya. Pokok perubahan skema perhitungan PPh 21 meliputi 1. Perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21, 2. Perluasan cangkupan perhitungan PPh 21, 3. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan, 4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21, 5. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak. Pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. 1. Perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21, skema pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap atau selain masa pajak terakhir dan pegawai tidak tetap telah diperbaharui. 2. Perluasan cakupan perhitungan PPh 21 memperluas cakupan perhitungan PPh pasal 21 bagi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Perluasan ini yang sebelumnya hanya berlaku untuk dan untuk pensiun kini juga mencakup BPJS/TK, ASABRI atau TASPEN. 3. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PPh 21. 4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21. Pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 diperluas dengan menambah DTP atau ditanggung pemerintah PPh 21 meliputi 1. Perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21, 2. Perluasan cangkupan perhitungan PPh 21, 3. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan, 4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21, 5. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak. Pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. 1. Perubahan seluruh skema perhitungan PPh 21, skema pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap atau selain masa pajak terakhir dan pegawai tidak tetap telah diperbaharui. 2. Perluasan cakupan perhitungan PPh 21 memperluas cakupan perhitungan PPh pasal 21 bagi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Perluasan ini yang sebelumnya hanya berlaku untuk dan untuk pensiun kini juga mencakup BPJS/TK, ASABRI atau TASPEN. 3. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PPh 21. 4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21. Pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 diperluas dengan menambah DTP atau ditanggung pemerintah sebagai salah satu pengecualian. 5. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak. Seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan atau dalam masa pajak digabungkan. 6. Pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. Pemotongan PPh 21 kini berlaku atas natura atau kenikmatan bagi WP orang pribadi. Penyesuaian pengaturan berikut pokok penyesuaian pengaturan skema perhitungan PPh pasal 21 2B atau yang berubah. 1. Mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21. Penerima penghasilan tidak terlibat dengan usaha atau pekerjaan bebas dari pemberi kerja. Organisasi internasional yang didasarkan perjanjian internasional. 2. Menggabungkan peraturan Menteri Keuangan tentang biaya jabatan atau biaya pensiun dan PMK pengurangan penghasilan harian. 3. Penambahan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21 seperti bantuan, sumbangan, dan hibah. Penyelesaian pengurangan penghasilan bruto untuk bukan pegawai dalam PMK 41 tahun 2015. Yang kelima, ketentuan DP
DDP PPh 21 dokter dimasukkan dalam lampiran RPMK atau petunjuk umum. 6. Penegasan bahwa penerima penghasilan berhak mendapatkan bukti pemotongan atau BUPOT dan pemberi penghasilan tidak wajib membuat BUPOT tidak ada penghasilan yang dibayarkan. 7. Pengaturan mengenai PNS yang harus membuat surat pernyataan untuk dua pemberi kerja. Latar belakang, tujuan, dan dampak perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 tergolong rumit dan memiliki skema perhitungan yang membingungkan. Oleh karena itu diperlukan penyederhanaan penghitungan dan pemotongan serta pengolahan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan yang tepat. Dengan adanya skema tarif efektif PPh 21 perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simpel. Skema tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih mengikuti pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Selain itu, skema tidak menambahkan beban pajak baru karena merupakan metode perhitungan pajak bulanan maupun harian. Tarif pemotongan PPh 21 progresif atau tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Sebelumnya, penghasilan yang dikenakan pajak dimulai dari 50 juta per tahun dengan tarif progresif PPh 21 yang berkisar antara 5% hingga 30%. Untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta menurut Undang-Undang PPh 36 tahun 2008, akan tetapi lapisan penghasilan kena pajak diubah menjadi mulai dari 60 juta per tahun dengan tarif progresif dan antara 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar sebagaimana diatur dalam PHPP nomor 7 tahun 2021. Kesimpulannya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam perhitungan dan administrasi pemotongan PPh pasal 21 hingga proses bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini tidak menambah beban pajak baru. Tarif efektif bulanan hanya digunakan untuk menghitung PPh 21 skema pajak selain masa pajak terakhir Januari sampai November saja. Artinya pemotongan PPh 21 dapat melakukan pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak atau bulanan. Sementara itu, perhitungan PPh pasal 21 setahun pada masa pajak terakhir atau bulan Desember tetap digunakan tarif pajak 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.